kita pelajari teknisnya bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang secara umum. Ya, bagaimana kita aplikasikan dengan secara umum. Secara overall tadi yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita bermain cover ataupun melakukan sesuatu secara cover, teman-teman pertama harus pahami teman-teman itu harus bisa berlatih berbicara luas, fleksibel, bisa bereaksi dengan respon apapun yang dilakukan oleh lawan bicara. Ini penting. Jadi kita 4 hari akan belajar tentang covert hypnosis ya. Jadi sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari dan bagaimana nanti kita mempraktekannya. Dan teman-teman minta tolong perhatiannya karena ini kelas bersama Coach Reski. Coach Reski nanti sering ada latihannya ya, ada prakteknya dan teman-teman nanti diminta kalau memungkinkan bisa open mic ya atau on kamera ya biar kita bisa praktek langsung. Oke, oke. Tanpa panjang lebar, kita akan masuk tentang apa yang akan kita pelajari selama 4 hari ke depan ya. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang apa itu covert hypnosis ya dan why covert hypnosis. Jadi hipnosis ini ada banyak ya, ada teknik-tekniknya banyak dan kenapa kita harus perlu menggunakan covert. Covert ini nanti sangat bermanfaat untuk situasi seperti apa ya. Nanti akan kita bahas di hari ini dan termasuk kita akan belajar tentang strateginya. Jadi covert ini bagaimana sih sehingga cara kerja mekanismenya sehingga covert ini bisa bekerja di pikiran bawah sadar seorang. Kita akan pelajari bagaimana cara kerjanya dan strategi-strateginya seperti apa ya. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang teknik-tekniknya. Nah, teknik ini bicara soal patternnya ya, skillnya dan di sini nanti teman-teman kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya. Teman-teman diminta nanti berlatih karena kuncinya ini agar bisa ini berlatih ya. Berlatih, kalau tidak berlatih teman-teman tahu aja, paham aja tapi tidak bisa mempraktekannya. Menurut saya nanggung banget ya. Jadi kita akan praktekkan dan learning bagaimana caranya. Kalau dibilang sulit, tidak sulit sebenarnya. Jadi ini termasuk salah satu cara yang mudah dan salah satu paling aman juga kalau dalam melakukan hipnosis. Kenapa paling aman nanti saya jelasin ya. Oke, langsung aja kita mulai tentang what is covert hypnosis? Jadi covert hypnosis itu kalau kita lihat dari struktur kata-katanya itu terdiri dari 2 kata, yaitu adalah covert dan hypnosis. Ya. Jadi kita bedah dulu satu persatu. Covert itu artinya apa, Coach? Bapak Ibu bisa googling, ini gampang banget di Google di mana aja pun ini ada. Istilah covert itu diartikan adalah tersamar atau terselubung. Atau bahasa lainnya adalah tidak mencolok. Jadi ketika kita berbicara tentang covert, kita nggak bilang mengatakan oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Tidak ada pola-pola seperti itu. Jadi kita tidak terlihat sedang menghipnosis orang lain, padahal kita sedang berusaha atau sedang berupaya untuk menghipnosis ya. Sekali lagi covert ini adalah sama seperti hipnosis yang lain adalah bentuk suatu upaya komunikasi langsung ke pikiran bawah sadar ya. Dan covert itu tersamar, terselubung atau tidak mencolok. Atau covert bisa kita katakan adalah tidak disadari. Nah, dari kata covert juga bisa dikatakan ini si klien itu tidak perhatikan banget nih pola-pola bahasa kita, tidak memperhatikan banget sih maksud dan tujuan kita apa. Jadi seolah-olah seperti ngobrol-ngobrol biasa ataupun si klien melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sudah punya agenda terselubung di setiap hal-hal yang kita komunikasikan, yaitu namanya covert, terselubung, ada agenda tersembunyi. Nah, itu kalau bahasa kerennya ya, atau suatu hal yang sangat tersamar, ini tidak disadari, itu artinya adalah covert. Oke, ini sangat berbeda dengan overt ataupun direct suggestion ya, kita berikan sugesti langsung. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Oke, lihat mata saya dan tidur. Itu artinya bukan covert. Oke, kita tidak akan menggunakan cara seperti itu. Kalau teman-teman ingin belajar hipnosis yang seperti itu ya, teman-teman bisa ikut kelas saya yang lain. Oke. Jadi bisa kita artikan bahwa covert hypnosis itu adalah hipnosis yang dilakukan secara terselubung dan tidak disadari oleh lawan bicara. Ya, secara sederhananya itu. Pertanyaan yang menarik adalah hipnosis itu apa? Nah, hipnosis itu apa? Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin refresh dulu bagi teman-teman yang mungkin alumni di sini ataupun yang sudah pernah belajar, mau refresh dulu. Hipnosis itu apa? Boleh ditulis di kolom chat. Tapi kalau Mas Krisna mungkin baru, saya mungkin cobalah. Mungkin teman-teman ada juga yang belum pernah saya demokan, ke Bapak belajar barangnya. Mas Krisna,
Di tempat Mas Krisna ada berapa barang? Pilih 5 barang di dekat Mas Krisna, boleh? Disebutkan, Coach? Sebutkan, kalau bisa diangkat barangnya. Oh iya, di backgroundnya dimatikan lagi. Karena backgroundnya. Oke, boleh. Mic-nya boleh disebutkan nama-namanya? Oke, ada ballpoint, ada notebook, terus ada tumbler air, ada handphone juga, sama mouse. Oh, ulangi apa aja? Satu lagi apa ya? Speaker ya boleh. Ulangi apa aja 5-5-nya? Pulpen, terus notebook, terus tumbler, kemudian handphone, mouse, dan speaker. Oke. Dari kelima itu, Mas Krisna ada meja nggak di situ? Maksudnya kelihatan pakai apa nih? Ada mejanya nggak? Enggak, duduk lesehan ini, Coach. Oh, duduk lesehan, tapi bisa duduk lesehan berarti ada bawahnya alasnya ya? Ada. Bisa nggak kameranya ngeliat kelima barang itu sekaligus? Sebentar. Nah, gini ya. Ya. Waduh. Oke ya. Oke, siap. Oke. Pegang 2 barang. Ini 2 barang. Oke, geser ke kiri. Pindahkan ke kiri ya. Enggak, pindahkan, buang dari arena. Enggak. Duanya oh ini. Buang dari arena. Oke. Biar nggak terlalu sumpah gitu loh. Yap, sudah. Oke, jadi tinggal sisa berapa barang? Ada 4 ini, Coach. Oh, 4. Apa aja 4-nya? Handphone, notebook, tumbler, dan speaker. Oke, nah sekarang ambil 2 lagi. Pegang 2. Oke, geser lagi, buang lagi. Oke, sip. Oke ya. Jadi tinggal barang apa aja? Tinggal handphone sama notebook. Oke, sekarang pegang 1 barang. 1. Oke, pindahkan lagi. Ya. Oke, yang tersisa barang apa? Hanya sisa notebook. Oke, sisa notebook, yakin? Ya, sisa notebook. Oke, teman-teman bisa ngeliat ya, sisa apa notebook ya. Oke, gini. Kenapa milih notebook yang artinya kan tadi kan disingkirin semua ya? Kenapa ini disisain? Tidak dipilih dari tadi? Kenapa ya? Enggak tahu, Coach. Kayaknya tadi pengen aja nyingkirin yang tadi tuh kayaknya mungkin ini lebih enak dibawa kemana-mana ya, dan fungsinya juga saya dapat ya, banyak catat juga di sini. Oke. Mas Krisna, ini ada kabar baik untuk Mas Krisna ya. Ini saya itu tadi mencoba memprediksi ataupun coba mengarahkan secara cover agar Mas Krisna ini mempertahankan atau tidak membuang notebook ini. Wow, keren banget. Kok bisa, Iya. Cek grup WA IMT Covert Hypnosis. Oke. Coba cek. Ya ampun. Notebook. Jam berapa tuh saya ngirimnya? Kalau saya waktu balik, Coach, 22.08 saya. Iya, selisih berapa menit yang lalu tuh? Oh my god, it's 3 minutes ago. Okay. Baru aja. 3 menit yang lalu. Jadi saya sudah memprediksikan dan saya sudah mengarahkan Mas Krisna itu nanti akan mempertahankan ini. Dan ini secara terselubung, artinya saya tidak mengatakan bahwa Mas Krisna tolong pertahankan notebook, kan itu kan kalau secara langsung direct kayak gitu, benar gak? Iya, betul. Tidak ada perintah tadi. Tidak ada perintah, tidak ada suatu usaha yang saya arahkan agar Mas Krisna ini memilih notebook. Bahkan kata barang notebook pun gak ada saya ucapkan dari tadi, benar gak? Benar. Benar kan? Oke, ini contoh cover. Ini contoh bagaimana saya
mengarahkan Mas Krisna secara terselubung. Mau diajarin caranya? Mau banget, Coach. Oh iya, udah. Nanti saya ajarin ya. Oke, Siap. thank you. Tepuk Thank tangan you, dulu Coach. dong Thank untuk you. Mas Krisna ya. Oh, ini nanti teman-teman akan kita pelajari mulai besok ya, secara detail covertnya. Dan ini tadi permainan. Besok nanti akan kita pelajari teknisnya bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang secara umum. Ya, bagaimana kita aplikasikan dengan secara umum. Secara overall tadi yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita bermain cover ataupun melakukan sesuatu secara cover, teman-teman pertama harus pahami teman-teman itu harus bisa berlatih berbicara luas, fleksibel, bisa bereaksi dengan respon apapun yang dilakukan oleh lawan bicara. Ini penting. Yang kedua, Anda berlatihlah dengan kemampuan pilihan-pilihan. Ini penting juga. Dengan memilih seseorang terkesan, misalnya, coba ambil 5 barang. Kan berarti kita ngajak si klien memilih, benar nggak? Memilih itu akan memberikan kesan bahwa keputusannya ada di tangan orang yang milih. Padahal sebenarnya bagi kita itu bukan apa yang dipilih yang penting, tetapi bagaimana respon kita terhadap apa yang dipilihnya, itu yang lebih penting. Jadi kalau seandainya dia ternyata milih sisir, dan kita butuh sisirnya, tinggal kita respon dengan cara, oke, pertahankan barang ini. Tapi kalau seandainya dia pilih bukan sisir, tinggal kita bilang, oke, silakan singkirkan ini. Bisa dipahami ya? Itu ada 2. Lalu yang ketiga, Anda harus terlatih mengimplan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya imajinatif. Ya, bahasa-bahasa imajinatif ini penting. Bahasa-bahasa terkait simbol. Simbol yang berkaitan dengan topik utama ataupun inti dari apa yang ingin Anda sampaikan. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah repetisi. Ini penting, pengulangan. Jadi ketika Anda ingin memasukkan informasi ke orang lain, lakukanlah secara berulang-ulang. Dan ketika berulang-ulang, memang tadi mungkin cuma berapa kali pengulangan tadi tidak berhasil, tapi kalau Anda melakukannya berulang-ulang, ya itu sugesti itu ataupun kata-kata informasi itu akan langsung masuk ke bawah sadar. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu informasi yang berkaitan dengan itu informasi itu akan berasal dari atau berkaitan dengan apa yang sedang kita sampaikan secara berulang-ulang. Oke? Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus butuh cover? Ya, why cover? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan orang lain, kalau Anda memberikan sugestinya secara langsung, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kemungkinan orang tersebut yang merasa, saya mungkin nggak mau, saya mungkin tidak setuju. Kemungkinan itu, benar nggak? Tapi kalau cover, karena kita berbicara secara natural, artinya kita tidak agenda utama kita simpan, kita tidak sampaikan secara tersurat gitu ya. Klien itu tidak tahu, tidak sadar tujuan utama kita apa. Kita ngobrol-ngobrol nanti tujuan kita tercapai tanpa perlu kita harus ngasih tahu ke dia maksud dan tujuan komunikasi saya apa. Yang penting tercapai bagi saya. Yang penting itu, terlepas dia sadar atau tidak. Makanya ini penting banget. Jadi akan ada terkesan bahwa dia itu melakukan seolah-olah keputusannya sendiri. Ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang dilaksanakan atas kemauannya dia. Dan tidak ada unsur perintah secara langsung. Jadi bahasa-bahasa covert ini sangat enak, sangat aman. Jadi kalau misalnya Anda ingin berkomunikasi dengan orang lain, Anda harus terampil dengan bahasa covert. Masalah nanti berhasil atau tidak ya tergantung ya. Kadang bisa berhasil, kadang tidak. Seperti tadi untuk ke Pak Imam ya gagal juga gitu. Tapi bukan berarti itu poinnya. Ini artinya poinnya adalah ini cara kita agar bagaimana pesan kita bisa masuk ke lawan bicara itu tanpa dia merasa untuk diperintah. Tanpa seolah-olah seolah-olah ini adalah keputusannya sendiri dan dia bahkan tidak tahu agenda utama kita apa ya. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom chat.